Di sebuah desa kecil, di kaki pegunungan, hiduplah seorang gadis berhijab bernama Rina, usia 16 tahun. Sejak kecil, ia dikenal rajin dan lembut hati. Baru saja lulus dari SMP Negeri 1 Satania di desanya. Nilai rapornya cukup baik, dan gurunya sering memujinya sebagai siswi berpotensi. Namun, setelah kelulusan, Rina tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Bukan karena ia tak mau, tapi karena keadaan. Ayahnya hanyalah buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Kadang bekerja di sawah orang, kadang membantu di kebun kopi dengan upah harian yang pas-pasan. Ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Hasilnya hanya cukup untuk makan seadanya. Sementara Rina memiliki 4 adik, 2 masih di SD dan TK. 2 lagi masih balita yang butuh perhatian penuh. Suatu sore, Rina duduk di depan rumah, menatap jalan tanah yang mengarah ke sekolah. Ia melihat Mantemonia lewat dengan seragam SM, membawa tas baru, dan tertawa bersama. Hatinya terasa sesak, tapi ia hanya bisa tersenyum. Ia tahu tanggung jawabnya kini berbeda. "Mak, biar Rina bantu jualan aja ya, biar bisa bantu-bantu beli susu buat adik," ucapnya lembut pada ibunya. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Maaf ya, Nak, seandainya kami punya uang, pasti ibu sekolahkan kamu tinggi-tinggi." Hari-hari Rina pun berubah. Ia membantu ibunya menggoreng tempe dan pisang setiap pagi, lalu mengantarkan jajanan ke warung-warung kecil. Di sela waktu, ia menjaga adik-adiknya, mencuci pakaian, dan menimba air dari sumur. Meski begitu, Rina tidak menyerah pada keadaan. Setiap malam, setelah semua tertidur, ia menyalakan lampu minyak kecil dan membuka buku bekas dari SMP-nya. Ia belajar sendiri, menulis ulang pelajaran yang pernah diajarkan gurunya. Kadang, ia membaca Al-Quran sambil menenangkan diri. Dalam hati ia berjanji, "Aku tidak boleh berhenti belajar." Ilmu tidak hanya dari sekolah, tapi dari setiap usaha dan doa. Beberapa bulan kemudian, ide kecil muncul di benaknya. Ia mencoba membuat keripik singkong dengan bumbu racikannya sendiri. Dengan sedikit modal, dari hasil membantu ibunya, Rina mulai menjual ke warung tetangga. Tak disangka, banyak yang suka. Usaha kecil itu perlahan berkembang. Rina mulai berjualan ke pasar, membawa wadah plastik besar berisi keripik buatannya. Dari hasil penjualan, ia membantu membeli seragam baru untuk adiknya yang masuk SD, dan sedikit demi sedikit menabung. Suatu hari di pasar, ia bertemu guru SMP. "Rina, kamu nggak lanjut sekolah?" tanya sang guru dengan prihatin. Rina tersenyum lembut. "Belum, Bu. Tapi insya Allah nanti, kalau sudah cukup tabungan, saya mau ikut kejar paket." Guru itu terharu melihat semangatnya dan membantu mendaftarkan Rina ke program kejar paket C di balai desa. Kini setiap malam minggu, Rina belajar lagi mengejar cita-cita yang sempat tertunda. Tahun demi tahun berlalu, usaha Rina semakin maju menjadi usaha camilan rumahan yang lebih besar. Ia mempekerjakan ibu-ibu sekitar desa yang juga kesulitan ekonomi. Dari gadis yang dulu tak bisa melanjutkan SMA, kini ia menjadi inspirasi bagi perempuan desa lainnya. Suatu hari, saat wartawan lokal datang meliput kisahnya, Rina hanya tersenyum dan berkata, "Saya memang hanya lulusan SMP, tapi saya belajar bahwa pendidikan tidak berhenti di sekolah. Selama kita mau berusaha dan terus mencari ilmu, Allah akan bukakan jalan." Kini di depan rumahnya yang sederhana, tergantung papan kayu bertuliskan, "Rina Snack dari desa untuk desa." Dan di bawahnya, tulisan kecil hasil tangannya sendiri, "Jangan menyerah pada keadaan. Kadang, dari kekuranganlah lahir kekuatan." Seiring berjalannya waktu, penjualan camilan Rina semakin banyak. Banyak pelanggan dari luar desa
mulai mendengar tentang Rina Snack. Suatu hari, saat mengantarkan pesanan ke kota, ia melihat sekelompok anak muda sibuk membuat konten di depan ponsel. Salah satu dari mereka menjelaskan cara berjualan online. Rina penasaran. Sepulangnya dari kota, ia meminjam ponsel bekas milik temannya dan mulai mencari video tentang cara jualan online. Malam demi malam, ia belajar bagaimana memotret produk, membuat deskripsi menarik, hingga cara mengatur pesanan lewat pesan singkat. Meski sering salah dan bingung, Rina tidak menyerah. Kalau orang lain bisa, Rina juga harus bisa, ujarnya pelan sambil tersenyum. Rina mulai bertanya kepada temannya, Lilis, yang sudah lebih dulu berjualan baju secara online. Lis, gimana caranya? Kamu kirim barang keluar kota. Lilis menjelaskan dengan sabar tentang jasa ekspedisi, ongkir, dan cara membalas pesan pelanggan dengan sopan. Awalnya Rina takut mencoba, tapi Lilis mendorongnya. Coba ajarin, kamu kan rajin dan produknya enak. Pasti banyak yang suka. Akhirnya, Rina memotret keripiknya dengan cahaya alami di depan rumah, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan tulisan polos. Keripik singkong pedas manis buatan rumah, asli desa. Tak disangka, dalam 2 hari, ada pembeli dari luar kabupaten yang memesan 5 bungkus. Itu menjadi awal langkah Rina di dunia digital. Hari-hari Rina kini lebih sibuk. Pagi membantu ibu berjualan, siang menggoreng keripik, malam mengemas pesanan, dan membalas pesan pelanggan. Kadang ia begadang hingga larut, mencatat pesanan dengan pensil di buku tulis bekas. Rumahnya yang dulu sepi, kini ramai oleh suara plastik dan bunyi notifikasi dari ponsel bekasnya. Setiap kali ada pesanan baru masuk, Rina tersenyum bahagia. Usahanya berkembang pesat. Pembeli datang dari berbagai daerah. Ada yang memesan untuk oleh-oleh. Ada pula yang menjual kembali produk Rina di toko mereka. Perlahan, ekonomi keluarga mulai membaik. Setelah 2 tahun berjualan online, Rina berhasil menabung cukup banyak. Rumah bambu tua milik orang tuanya kini mulai direnovasi. Dinding yang dulu dari anyaman bambu kini diganti dengan tembok sederhana. Atap bocor diganti genting baru, dan ruang tamu diberi cat warna biru muda. Saat pertama kali hujan turun dan tidak ada lagi tetesan air di ruang tengah, ibunya menangis haru. Alhamdulillah, Rina, ibu nggak nyangka rumah ini bisa sebagus ini. Rina hanya memeluk ibunya erat. Ini semua berkat doa ibu, katanya lembut. Kini, usaha Rina Snack tak hanya dijual di pasar, tapi juga dikirim ke luar pulau. Ia mempekerjakan 2 tetangganya untuk membantu produksi dan pengemasan. Lebih membahagiakan lagi, 2 adiknya kini bisa melanjutkan sekolah hingga SMA. Sesuatu yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Suatu sore, Rina duduk di beranda rumah barunya, menatap langit yang mulai jingga. Ia teringat masa-masa dulu ketika hanya bisa menatap teman-temannya pergi sekolah dengan hati sedih. Kini, ia tersenyum dan berkata pelan, "Dulu aku tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi aku tidak berhenti belajar. Dan ternyata, dari belajar itu, Allah bukakan jalan." Di depan rumah, papan kayu bertuliskan Rina Snack dari desa untuk desa. Kini tampak lebih besar dan rapi. Namun di hatinya, Rina tahu perjalanan masih panjang. Ia ingin suatu hari membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi perempuan desa lain, agar tak ada lagi mimpi yang tertunda karena kemiskinan.